البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-haditsul asyir, hadis yang ke-10. Wa anhu, yaitu Abdullah bin Amr ibnul As. Benar ya? Ya, radhiyallahu anhuma qala kana ala saqalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Dulu yang mengurusi beban-beban perjalanan Rasulullah SAW adalah seseorang yang dinamakan sebagai Kirkirah. Alasa kalau maksudnya adalah yang mengurusi, jangan diartikan dia duduk di atas beban Rasulullah, bukan. Ala maksudnya adalah yang ro'a ala, yang mengurusi, yang mengelola perbekalan dalam peperangan. Seperti apa? Seperti kisah yang disebutkan di dalam apa itu, di akhir-akhir hadis yang disebutkan oleh Imam As-San'ani dalam kitab Tathhirul I'tiqad. Wa ala sijni rajulun nasrani, jangan diartikan di atas di atas bumbung penjara ada seorang pria Kristen, bukan. Wa ala sijin maksudnya adalah yang menjadi kepala penjaranya. Sebagai apa? Sebagai pengawasnya, itu ala. Nah, seperti ini, yaitu yang mengurusi masalah perbekalan Nabi SAW dalam peperangan adalah seorang hamba yang namanya Kirkirah. Famat. Kenapa? Nama dia ke ataupun gelaran dia? Wallahu alam. Disebutkan oleh Ibnu Hajar terjadi khilaf. Kira-kira. Itu bahasa Indonesia. Tayyib, ini Kirkirah. Dia seorang hamba sahaya. Kemudian dia mati. Faqala Rasulullah SAW huwa finnar. Rasulullah bersabda dia di dalam neraka. Fadhahabu, maka orang-orang pergi. Pergi kemana? Disebutkan dalam riwayat yang lain ingin memeriksa tentang orang ini. Yang duruna ilaih, atau dhahabu maksudnya yaitu mulai, yaitu min af'alis syuru', mulailah para sahabat memeriksa orang ini, apa yang terjadi sebenarnya. Fawajadu aba'atan qad ghallaha, ternyata mereka mendapatkan ada kain kebaya yang dia korupsi. Nauzubillah, ternyata menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ini sebagaimana dalam hadis yang lain yang disatukan pembahasannya oleh Ibnu Hajar, yaitu di dalam apa, kisah perang Hunain. Yang tiba-tiba ada apa? Ada anak panah yang tidak diketahui dari mana sumbernya menghantam pembantu Rasulullah SAW sehingga dia mati, terhantam di kepala atau di lehernya itu. Para sahabat mengatakan, hani'an lahu ya Rasulullah bisyahadah, wahai Rasulullah, sungguh enak dia mendapatkan syahadah. Rasulullah mengatakan, kalla inna aba'atan ghallaha qad talahabat alaihi niran, sama sekali dia tidaklah menjadi orang yang mati syahid, karena kain kebaya yang dia curi, yang dia korupsi itu telah mengobarkan api neraka terhadap dirinya. Maka apa? Fatajan nas atau fatoroban nas, maka orang-orang itu menjadi goncang. Kemudian ada salah seorang sahabat membawa apa? Membawa 2 tali slipper, mengatakan, ya Rasulullah, mengatakan apa? Syirakan akhadtuha min ana lupa lafaznya, min Hunain atau lafaz semacam itu. Wahai Rasulullah, ini adalah 2 slipper yang saya ambil dari harta rampasan perang itu. Kalau tidak salah memang perang Hunain, atau yang lain mengatakan perang Khaybar, karena ini kejadiannya terulang. Maka apa? Rasulullah mengatakan syirakani min nar. Ini adalah dua tali slipper dari neraka. Yaitu alhamdulillah dia selamat, dia segera apa? Mengembalikannya. Baik. Ini menunjukkan, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah, dan tentunya faedah yang diinginkan dari hadis ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah apa? Tahrimu az-zulm, yaitu haramnya kezaliman, wal amru biraddil mazalim, perintah untuk mengembalikan perkara-perkara yang dizalimi tadi. Dan hadis ini menunjukkan apa? Tahrimul ghulul, maka analin nabiyyin ayyahul, maka nabiyyi ayyahul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Sama sekali tidak layak bagi Nabi untuk melakukan korupsi. Ini untuk apa? Membantah tuduhan orang-orang munafikun yang menuduh Nabi Muhammad SAW itu apa? Mengambil sebagian harta rampasan perang untuk diri sendiri. Ini jahatnya mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan tidak mungkin dan memang sama sekali tidak layak Nabi itu sampai melakukan korupsi. Dan barang siapa melakukan korupsi, maka di hari kiamat dia akan membawa itu, dia akan membawa barang korupsiannya tadi.
Dan yang namanya ghulul sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi dan lain-lain dalam kitab yang lain, Syarah Sahih Muslim, maksudnya adalah apa? Yaitu mengambil sebagian harta rampasan perang sebelum barang itu dibagi-bagi. Nah, kemudian apa? Kemudian dia mengambilnya. Itu namanya ghulul. Dan orang yang bersedekah dengan ghulul ini, sedekahnya tidak diterima sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari ghulul dan Allah juga tidak menerima salat tanpa adanya tuhur, yaitu kesucian. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Masyru'iyatu khidmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan untuk kita melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat berlomba-lomba melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad, disebutkan daftar para sahabat yang pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin yang 4, semuanya sebagai pelayan Rasulullah. Demikian pula siapa itu? Sahibul Wisadatain, sahibul wisadahnya Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan juga apa yang melayani Rasulullah SAW untuk membawakan air dan anazah, yaitu siapa? Terkadang adalah Anas, terkadang adalah Ibnu Abbas dan yang lain-lain. Orang-orang yang melayani Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan di sini tentang apa yang mengurusi perbekalan. Ini menunjukkan at-tanawub fil a'mal, yaitu bolehnya saling mewakili di dalam masalah amalan, dalam masalah pekerjaan. Tidak mungkin Rasulullah mengerjakan semuanya. Kalaupun mungkin, maka Rasulullah melakukan adanya penempatan wakil-wakil itu sebagai pensyariatan, yang menunjukkan boleh semacam ini. Tidak mungkin kepala negara itu mengurusi semuanya, maka boleh dia itu meletakkan wakil-wakil untuk mengurusi perbekalan ini itu, untuk mengurusi apa? Penjagaan, untuk mengurusi masalah ekonominya dan seterusnya. Baik, kemudian ketika dia mati, sebagaimana disebutkan di sini, langsung Rasulullah bersabda huwa finnar. Sementara dalam hadis yang lain disebutkan itu para sahabat menyangka bahwasanya orang ini masuk surga dengan syahadah. Maka para ulama mengatakan ini sebagai dalil bahwasanya tidak boleh kita untuk mentakyin fulan sebagai syahid kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Terjadi khilaf, disebutkan oleh Ibnu Hajar, terjadi khilaf sampai 3 pendapat. Tapi yang benar adalah apa? Harus kembali kepada dalilnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh kita mengatakan fulan syahid sesuai dengan yang nampak bagi kami. Kita katakan ini pun tidak cukup. Kenapa? Para sahabat jelas mereka mengatakan sesuai dengan yang nampak. Orang ini terbunuh di jalan Allah di waktu perang bersama Rasulullah. Ternyata ketika mereka menghukumi sesuai dengan yang nampak, itu pun dibantah oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam kisah yang lain, kisah apa itu, orang munafik yang dia ikut berperang itu, kemudian dia bunuh diri. Tapi para sahabat nggak tahu, kebanyakannya bahwasanya dia bunuh diri. Mereka mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Ketika sampai di orang ini, maka Rasulullah mengatakan kalla fa inni ra'aituhu finnar. Sekali-kali tidak, sesungguhnya saya melihat dia di dalam neraka. Maka hampir sebagian orang itu ragu, karena mereka melihat tidak ada yang perangnya lebih hebat daripada orang ini. Kalau orang ini aja merasa orang ini aja masuk neraka, gimana dengan yang lain? Kemudian baru Rasulullah bersabda, ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Kemudian apa? Sebagian sahabat menceritakan ternyata memang orang ini setelah perang dan mendapatkan luka yang banyak, dia bunuh diri. Kemudian Rasulullah mengulang lagi, ini Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan seterusnya. Demikian pula dalam kisah Ummu Sa'ib yang bersaksi tentang apa? Bahwasanya Utsman bin Maz'un itu adalah di dalam surga. Kenapa? Karena memang Ummu Sa'ib ini yang mengurusi Utsman bin Maz'un sampai meninggal. Ternyata apa? Rasulullah mengatakan, wa ma yudriki annahu fil jannah wa ma adri ma yuf'alu bi wa ana Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau tahu bahwasanya dia di dalam surga? Aku pun tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku sementara aku adalah Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya persaksian semata-mata dengan dohir untuk syahadah seseorang ini tidak boleh. Ini perkara gaib masalah syahadah. Tapi apa? Lebih baik kita doakan dan kita harapkan. Orang-orang yang kita harapkan mati syahid itu lebih baik harapan dan doa tanpa apa? Memastikan.
Dan disebutkan di sini Rasulullah menyatakan huwa finnar. Dia di dalam neraka. Kita tahu kalau orang sudah mati memang apa? Tempat kembalinya hanya dua, yaitu boleh di dalam surga, boleh jadi dia di dalam neraka. Tidak ada tempat ketiga. Hatta walaupun dia di beberapa waktu adalah di A'raf, yaitu di tempat yang sangat tinggi di antara surga dan neraka, dikarenakan amalannya betul-betul setimbang antara kebaikan dan kejelekan, maka ma'al dia, kesudahan dia adalah masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Maka kalau disebutkan dia di dalam neraka menunjukkan apa? Memang dia tidak di dalam surga untuk waktu itu. Apakah nanti diampuni, itu kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Selama masih ada iman maka masih ada harapan untuk diampuni. Kemudian apa? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan dia di dalam neraka, fadhahabu yanzuruna ilaih, maka mereka mulai memeriksa orang ini. Ini bukan dalam bab asyak, maka tidak boleh orang menjadikan ini sebagai dalil untuk apa? Bolehnya kita merasa ragu dengan berita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti itu. Tapi ini adalah mimbabi apa itu? Bala walakin liyatma'inna qalbi. Apakah engkau tidak yakin wahai Ibrahim tentang beritaku bahwasanya apa? Aku mampu menghidupkan orang yang mati. Nabi Ibrahim mengatakan tentu saya yakin, tetapi ini untuk menenteramkan jiwa saya. Kata Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau, maksudnya adalah apa? Tambahan keyakinan. Kalau sekedar diberitahu ini ilmu yakin, dia yakin ini benar sesuai dengan ilmu. Tapi apa? Ada derajat yang lebih tinggi yang boleh dicapai, yaitu ainul yakin, keyakinan yang didapatkan dari penglihatan, ingin lihat langsung apa yang terjadi. Setelah lihat, oh memang orang ini ternyata korupsi, mereka semakin apa? Yakin akan benarnya sabda Rasulullah. Beliau mendapatkan berita-berita gaib dari Allah Ta'ala dan seterusnya. Dan tingkatan yang tertinggi adalah apa? Hakul yakin, yang tanpa ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena dia betul-betul sudah masuk ke situ, sudah mendapati langsung dan seterusnya, bukan hanya melihat dari kejauhan misalkan. Tayyib. Dan beberapa pembahasan yang lain nanti akan dibahas insya Allah kelanjutannya pada pembahasan kitabul jihad dalam bab ini, masalah gulul dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.